sifate ana 99 lak ngono sih ya. Iku nek kon ndelok dhewe iso tak gak? Masih penelitian dokter 1000 gak iso nemokno nek Allah itu punya sifat 99 dan seterusnya. Jadi itulah gunanya agama karena ada informasi tentang Allah dan para malaikat. Ya apa caramu ono roh ono malaikat iku nek kon gak nganggo agama. Jadi agama adalah informasi tentang sesuatu yang kamu tidak mungkin tahu dengan pikiranmu sendiri. Cetok ya. Nek kon nak ngarani ono dewa, ono sapa ngono iku. Kayak di wayang itu. Tapi kalau begitu ada agama kamu jadi pasti ono malaikat Jibril. Ono malaikat sapa menerek? Mikael, Israfil, Israel. Saiki aku tak takon lebih lanjut. Jibril jumlahe piro? Jibril iku sitok tak akeh. Israel sitok tak akeh. Bayangno nek sitok pencolotan mari mateni wong telu ndek Nigeria terus mencolot nang Bojonegoro njupuk sapa situ terus mencolot nang Cirebon mencolot meneh nang Rusia lah angel berarti Israel pasti berjumlah sebanyak yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala betul ndak? Nah ngono-ngono iku gak ono informasine gak ono di Quran al jibrilu katsirun gak ono Jibril akeh gak ono sing ono itu adalah kon dikei ayat cek kok pikir afala tatafakkarun afala tatadabbarun tapi ngene malam ini Bapak-bapak saya ingin kasih tahu anak-anak ini kan tidak memenuhi syarat, menurut para ustadz mereka tidak memenuhi syarat untuk menafsirkan Quran betul enggak? Sopo dapurmu nafsir-nafsirno Quran ngono ya. Di Ma'iyah tidak. Di Ma'iyah siapa saja boleh menafsirkan asalkan diikat oleh tadabbur. Tadabbur itu perintah Allah di Quran. Di Quran tidak ada perintah tafsir yang ada tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'ana amfi qulubihim akfala ya. Jadi tadabbur itu ngene rek, tadabbur itu dari kata dubur, silit. Hasil tu. Ya. Jadi wong sehat gak sehat itu tergantung rupane taeke. Ya tak gak. Mobil sehat gak sehat tergantung sing metu teko knalpote ya tak gak. Nek mesine gak tepak knalpote ngesos putih-putih ngerusak lingkungan hidup ya tak gak. Nek mobilnya bener mesine mesti knalpote halus ya toh. Nah, tadabbur adalah kon nafsirno gak apa-apa asal nggawe awakmu luwih apik. Outputnya sing metu teko knalpot karo silitmu iku luwih apik dimane wingi ngono lho. Jadi tadabbur itu ndak nafsirkan ndak apa-apa asalkan tadabburnya bener. Nah, saiki apa nek wong pinter nafsirno mesti wong luwih apik dimane gak pinter nafsirno? Aku takon. Apakah ustadz yang pinter Quran mesti luwih apik atine timbangane wong sing gak ngerti Quran? Gak mesti sih. Mulane ojo mengandalkan tafsir tapi andalkanlah prinsip tadabbur. Wis kon ruwe alif lam mim tok ya babah iku kode rek. Iku kode. Itu sandi. Alif lam mim shad itu sandi. Kaf ya ain shad itu sandi. Nun itu sandi. Jelas toh. Nek nun kan sandi kaangel didoleki. Ya nun najib sama ya. Jadi itu semua ditafsirkan iso tak gak? Sopo penafsir yang bisa menafsirkan alif lam mim lah kau ono sih dolek ono buku tafsir kabeh mereka semua mengatakan hanya Allah yang memahami yang tahu maknanya terus saiki ana wong takon lah nek sing memahami Allah to lah apa dadekno ayat barang ya apa jawabmu lah apa kate ayat barang untuk apa difirmankan kalau hanya bisa dipahami oleh yang memfirmankan seharusnya kan firman itu kan bisa harus bisa dipahami oleh yang dikasih firman tak ngono sih tapi kan bukti ini gak iso nah apa difirmankan ya apa jawabmu ya karena kita diminta untuk didorong oleh Allah untuk menyadari bahwa tidak semua hal Anda akan bisa ketahui makanya Allah mengatakan ana a'lam wa antala ta'lam saya tahu dan Anda semua tidak tahu kan gitu dan kita butuh sesuatu yang tidak tahu misalnya ukurane BH bojone tanggamu piro kon oleh roh ta gak oleh roh ya paling mengira-ira mengasumsikan tapi lah gak usah kok dolek ya gak usah kok selidiki ya gak usah kok riset misalnya kon meneng-meneng arek wedok kok cekel lapo kon nyekel riset dasmu penelitian dasmu ya ada sesuatu yang kamu tidak perlu tahu kamu kawin sama istrimu saja kamu tidak harus tahu sebelumnya betul enggak jerone sak piro
rasane ya apa lah gak. Masa kok jajal sih. Arek saiki, Pak aja sampai tempat ini jadi jajal-jajalan ya. Tempat ini jangan sampai menjadi tempat di mana ada losmen untuk penelitian arek lanang nang arek wedok iku ya. Ngono ya. Gitu ya, Dik ya. Jadi terima kasih atas jawaban Anda, tapi pokoknya Anda mengerti beberapa hal. Ibadah mahdoh itu tanda ada agama. Karo jenenge rek, Islam sing jenengi sapa? Inna dina indallahi al-Islam. Jadi nek kon duwe anak iku tandane anakmu kon sing jenengi lak ngono. Nah sing duwe agama Gusti Allah, sing gawe Gusti Allah, berarti sing jenengi ya Gusti Allah. Aku takon nek Hindu sing jenengi sapa? Itu satu ajaran kebijaksanaan hidup yang berasal dari Hindustan. Nek Buddha ajarannya Buddha Gautama. Nek Kristen karena ajaran Yesus Kristus kan gitu kan, dianggapnya gitu. Tapi kan bukan Allah yang memberi nama. Jadi yang diberi nama oleh Allah adalah Islam. Jadi inna dina indallahil Islam itu artinya apa? Selama ini kan nek kon maca tafsir, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Oh, jadi ono agama liya berarti meskipun tidak diridhoi. Ya, jadi kon kudu belajar logika rek. Nek artinya inna dina indallahil Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, berarti ada agama lain meskipun tidak diridhoi. Nah, kalimat diridhoi endi wong ono inna dina indallahil. Nek kata diridhoinya enggak ada. Jadi nek diterjemahkan secara epistemologis, rasional, yang agama bagi Allah adalah Islam, yang bukan Islam bukan agama. Tapi ngene iki aurat, ojo diomong-omongno nang pendeta, nang pastor, nang kanca-kanca Kristen. Meneng wae babah-babah kono Kristen gak apa-apa. Ojo atik uwel, ojo atik babah-babah ngono ya. Muga-muga Allah memberi hidayah mek ngono tok ya. Gitu. Tapi ngerti maknane ya. Inna dina sesungguhnya yang agama indallah bagi Allah adalah Islam, berarti yang tidak Islam bukan lak ngono sih asline. Tapi ya selama ini kan karena kita kompromi dengan orang lain, terus kita tambah-tambahi agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Yang selain Islam tidak diridhoi kan gitu. Berarti ada agama lain. Padahal mungkin ada Allah piro jumlahe rek. Berarti Allah memberi ajaran piro macamnya? Satu toh. Jadi yang menciptakan agama itu siapa? Nabi tak Allah. Dan Allah menciptakan agama kira-kira piro jumlahe? Masa Allah nggak agama 11? Ya akeh wong kira emek situ, ya toh. Jadi Allah menciptakan satu agama karena itu adalah jalan untuk mencapai Dia kembali bagi para makhluknya. Sehingga agama ya hanya satu aslinya, tapi ojo ngomong-ngomong. Ojo dipamer-pamer, ojo diperdebatkan dengan siapa-siapa, itu aurat. Kita sebagai bangsa Indonesia mari jaga kerukunan dengan tidak mengucapkan hal-hal yang orang lain tidak siap ngono ya rek ya. Aku roh jane misale ana arek wedok ndelok arek lanang. Dek arek wedok njur atine ngomong arek iku rada kepesek nirunge misale ngono ya. Kok omongno ta gak? Mbak, diomongno ta gak? Lak gak sih? Mas yo kon duwe kesimpulan arek iku pesek irunge lak menenge sih. Mulane arek wedok lak gak seneng di lakno pesek ya. Arek wedok gak seneng dilokno pesek iku mergo pesek iku elek apa mergo dia katut karo pendapat umum bahwa pesek iku elek. Mergo katut toh. Dadi nek dilokno pesek ya babah gak apa-apa jane. Wong aku duwe pendapat pesek iku gak mesti elek. Padahal nek mancung malah angel nek ambung-ambungan. Malah dimiring-miring nang wong barat lah ngono. Mulane rek yang namanya toleransi itu ketoknya gampang tapi janjane angel, mulanya harus poso, harus menahan diri. Ya. Sing paling ganteng nek menurut awakmu wong Cina ta wong barat ta wong negro ta wong Indonesia? Tapi gak usah ngomong ya. Wis anggepen dhewe ngono ya. Soalnya nek bule kan keputihan. Keputihan sing cocok iku nek negro kirengen. Sing cocok iku sing tengah-tengah ya iku rada coklat-coklat kaya awakmu iku ya. Tapi aja ngomong ngono nang bule karo wong negro lak ngono ya. Aja diomongno, tidak semua harus diomongkan. Ada yang namanya aurat. Aurat tidak hanya soal kulit dan badan dan pakaian. Aurat itu juga kalimat-kalimat dan pemahaman. Ngono rek ya. Terus oke.
Tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Sekarang kita tunggu kelompok yang ketiga terakhir, Mas, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari pemikiran dari kelompok ketiga, kelompok Ledri Super. Dari poin yang pertama, faedah qudhiyatis sholat, apabila sholat telah dilaksanakan. Jadi yang kami dapat dari pemikiran di belakang tadi, apabila orang sudah melaksanakan sholatnya, fantasiru fil ard lalakum tuflihun, agar kamu beruntung. Terus beruntung menurut kami di sini bukan hanya soal dalam masalah rezeki, karena sesungguhnya kita lahir dalam lingkup keluarga Islam dan dalam masyarakat yang lurus dalam agamanya, itu juga termasuk sebuah keberuntungan. Lalu tugas yang kedua, menafsirkan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah itu ada banyak sekali caranya. Yang sering kita lakukan itu ialah berzikir, tapi sebenarnya masih ada banyak cara seperti yang Cak Nun katakan tadi. Contohnya saja, kayak aku mutung loh Mas, aku mutung loh. Dirungok gesek rek. Setiap orang itu dikasih fadilah oleh Allah. Ono sing fadilahnya berupa kelancaran bicara, ada yang fadilahnya berupa tidak organistik, tidak organisasional, tidak harmonis antara arus pikirannya dengan kemampuan mulutnya dan seterusnya. Jadi ini juga sebuah fadilah. Rungokno rek, ayo. Semakin awakmu ngalah, kok awakmu nek ono apa-apa ya wong ngalah nang awakmu ngono ya. Ayo terus nanti. Mengingat Allah itu bukan hanya dengan cara berzikir. Contohnya saja kita semua para segawan mati ini nek roh telanang untuk cewek itu sing ayu. Jelas? Ya wis iku. Iku juga salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngene ya, aku ora mbake, ya Allah, ayune mbake. Contoh. Nggih, pun cukup. Ya oke, ya. Jadi tolong 5 tahap tadi kan. Satu apa? Kodoi Qudhiyatis sholah. Satu tahap kedua adalah fantasirul fil'at. Nomor 3 adalah Wabtagu ilah min fadlillah. Nomor 4 wadkurullaha katsiran. Produknya adalah tuflihun, muga-muga ngono ya. Jadi itu sebuah sistem rek. Ayat itu fahamilah sebagai satu sistem sebab akibat produksi dan produk ya, pekerjaan dan hasil. Jadi semua itu sebab dan akibat. Kon kudu berpikir sebab akibat, nek kon gak pikir sebab akibat engko kon sempit ya. Jadi nek ono wong gak tepak iku mesti ono sebabe. Semua itu sebab, ada sebabnya. Jadi temukanlah sebabnya. Kabeh wong duwe ibu. Jadi temukanlah semuanya sampai ke ibunya. Ibu masalahnya, ibu kata, ibu gejala, ibu perilaku, semua ada ibunya. Ngono ya. Ini saiki jam piro iki? Wis jam 1 rek ya, Cuk. Arah-arah iki sampai subuh ndasmu. Ini beliau harus ke kantor, gak kaya awakmu gak jelas penggaweane. Ya. Sebenarnya waktu itu relatif kok, suwe gak suwe itu duduk waktu ini, tapi muatannya, nek muatannya itu menggembirakan, sebenarnya semua itu menjadi lebih singkat. Sehingga Anda harus tahu hubungan-hubungan dialektis antar berbagai faktor dalam kehidupan. Apa wae
Ya kaya kemarin legi iku gak iso legi nek ilatmu gak iso ngrasakno legi. Dadi letak legi ku ndek ilatmu ta ndek gulone lah. Kudu kok goleki lah ngono sih ya. Arek ayu tak gak ayu itu kan banyak relativitasnya. Ayu mergo pendapatmu, estetikamu ngarani ku ayu iso ae. Ayu mergo dhek apik karo awakmu dadi ayu lah iso ae ya. Macam-macam. Jadi teman-teman sekalian, mari kita selalu memperluas hidup kita. Kalau dalam di Ma'iyah kita punya 3C, ojo sampai 3C apa rek? Cetek, cekak, karo ciut ya. Kalau bisa Anda menjadi generasi muda Indonesia yang membangun Indonesia nanti menjadi tidak 3C. Jadi mudah-mudahan Indonesia yang akan datang, dan itu harapan saya tidak kepada presiden tapi kepada bupati. Terus terang. Jadi aku gak berharap presiden karo menteri, wis bapak-bapak lah. Padha ae presiden sapa ae padha ae, nek awakmu gak tepak ya tetep gak tepak negara. Nek awakmu tepak sebagai rakyat, insyaallah presiden sapa ae tetep negarane tepak. Nah, jadi di Indonesia ini rakyatnya kuat, pemerintahnya atau negaranya lemah. Ya, nek Amerika negarane kuat, rakyatnya lemah. Jadi kono iku krisis sithik wis gembeng. Wis apa jenenge gopok. Nek wong Indonesia lak gak gopok sih. Kan duwe dhuwit wani rabi yo nek kene. Ya tak gak nyambut gawe iku sak cepitan-cepitane cek iso ae mbuyo apa carane ya. Kan panganan ya oyot-oyot ya dikerakoti ya isone arek-arek. Jadi nek bangsa Indonesia itu bangsa yang menurut saya paling dahsyat, paling tangguh dan paling tinggi daya survivalnya. Apalagi wong Bojonegoro. Bojonegoro itu tadi kita sudah bicara sama Bupati. Dari Bojonegoro termasuk jalur Bukit Utara ya Rek ya. Itu nanti di sana ada Sangiran, terus ada Kabuh yang di selatan, terus ada jadi di sini nek prasaku gelute Badik Madrim karo Angling Darmo ndek kene iki biyen. Jadi ilmu dari Badik Madrim dan Angling Darmo itu adalah ilmu sebab akibat tadi. Nek musuhmu dadi geni kon kudu dadi apa? Nek musuhmu dadi banyu kon kudu dadi apa? Lak ngono. Itu kan pertarungan atau duel antara Badik Madrim dengan Angling Darmo itu kan Mancala Putra Mancala Putri. Siji dadi iki, siji dadi iko, siji dadi naga, siji dadi macan ngono rek ya. Itu semua adalah solusi-solusi. Nah, wong Indonesia iki lah gak sinau solusi, Bu. Jadi tidak ada juga fakultas solusi, itu tidak ada. Jadi kene iki dayoe teko terus. Dayoe teko terus bener tak gak ana daya dikelana kloso mergo gak duwe kursi gak masalah ya. Terus klosone bedah. Lho nek klosone bedah kan berarti masalah, harus ada solusinya. Terus solusinya apa rek? Tambalan jadah, solusi tak nambahi ciloko. Lho wong ana kloso bedah kok ditambal jadah, akhirnya dayamu lungguh nek ndukur jadah kelet. Ya ta gak? Ya ta? Mareng ngono terus menurut jadahe mambu pisan kon duwe daya kok sugu apa kok lungguhno ndek kloso ana jadah mambu. Kira-kira muring-muring ta gak? Pedhot ta gak seduluranmu. Jadi kita bikin masalah persaudaraan, betul enggak? Terus jadahe mambu terus pakakno asu. Tadi kamu konflik sama sesama manusia, sekarang kamu bikin masalah dengan anjing. Endi ana kerek mangan jadah iku? Siji, nomor loro jadahe mambu pisan. Kira-kira kewan muring-muring ta gak nang awakmu? Dari kamu menambah masalah bukan cari solusi. Pakakno asu terus asune mati lah kok pakani jadah mambu gitu. Keracunan dia terus buangan kali. Bener tak gak asu dibuat nang kali, asu mati buat nang kali. Jadi kita itu adalah dulinan anak-anak zaman dulu yang menggambarkan bahwa kita itu jangan sampai nek duwe masalah ojo sampai nambah masalah. Iki kan urusannya kan nambah masalah. Manggelut musuh dayoe mari ngono nglarani asu, asune sampai mati terus merusak lingkungan hidup. Ya toh dibuat nang kali kaline banjir terus tendel no pinggir. Jadi cek gak insaf ya arek mari buat nang kaline banjir terus asune ditelen ndek pager. Ya ta gak? Ya toh dele pager. Pager sapa masalahe? Tanggomu ta pagermu dhewe? Lah tanggane ya. Jadi awakmu penuh konflik. Jadi kalau jadi pemerintah itu selalu berpikirnya solusial. Selalu solusi.
minimum tidak menambah masalah. Gak iso menyelesaikan masalah gak apa-apa asal tidak menambah masalah. Urip iku khairun nasi anfa'ahum nas. Nek iso bermanfaat, upama gak bermanfaat gak apa-apa anggere ojo nambah mudarat. Lah ngono sih, kita gak. Upama gak tapi bermanfaat kan akeh-akeh wong kan gak bermanfaat. Mulane saiki nek Diknas itu pendidikan apa nek saiki lak merdeka dulu apa? Asas pakai apa itu? Enggak, yang sekarang yang dulu. berbasis kompetensi. Saiki kompetensi itu kan asalnya ekspertasi. Jadi kamu punya keahlian apa, terus kamu punya tempat sosial berdasarkan keahlianmu. Lah nek kebanyakan manusia gak duwe keahlian. Sak kepeduke ya. Iso dodol bakso, iso ngojek ya ngojek karena ndak punya keahlian. Nah, kalau kita ngeyel dengan berbasis kompetensi dan ekspertasi itu kita sebenarnya tidak berpihak kepada mayoritas rakyat. Karena mayoritas rakyat tidak punya kompetensi dan tidak punya ekspertasi. Nah, Islam menyediakan berbasis manfaat. Wis kon gak pinter gak apa-apa, gak hebat gak apa angger kon tetep manfaat mbok ngewang-ngewangi, mbok ngumbang-ngumbangno klambine tangga, mbok nyiram-nyiram omahe wong sak piturute. Asal kamu tetap bermanfaat dan manfaat itu bisa semua orang bisa bermanfaat. Bangun arek. Jadi kalau Islam itu berpikirnya lebih utuh daripada ilmu-ilmu barat yang sok mengandalkan ekspertasi atau Nabi Muhammad ekspertasi ini apa? Nek saiki lak fakultas teknik dadi insinyur, fakultas ekonomi dadi dokter Andes, fakultas syariat dadi apa ngono iku ya. Nabi Muhammad apa rek fakultase? Rasulullah itu tidak fakultatif, dia tuh universal, universitas dia, menyeluruh dia. Dagang ya iso, dadi wong apik ya iso, dadi kiai apa meneh ya. Dadi uswatun hasanah iso, dadi nek iso awakmu kaya Kanjeng Nabi, masih gak sekolah tapi tetap jelas manfaatmu jelas ngono rek urip iku ya. Nek gak manfaate gak tapi iso ya wis sing penting aja mudarat. Mulane saiki tahfidzul Quran niku lari sapa sebabe gak iso nafsirno gak apa-apa wis angger apal ngono ya. Lumayan ya. Jadi untuk mayoritas Islam sangat menyediakan peluang untuk tetap bisa hidup. Kalau ilmu-ilmu barat yang sangat elit, wong kudu expert, kudu ahli, kudu kompeten. Nek ibu bupati punya kompetensi pemerintahan, nek kepala Kajari punya kompetensi hukum gitu ya. Kalau Bapak Kapolres punya kompetensi keamanan kan gitu. Nah nek wong kan duwe kompetensi. Nek konsumen tok uripe. Kan terus kan gunane mulane asasnya adalah yang terpraktis adalah asas manfaat ngono ya. Oke. Boleh ada tanya jawab paling banyak 3 orang dan hanya 1 pertanyaan masing-masing. Terutama mengenai Bojonegoro dan atas angin ini. Ayo nek gak ono kita akhiri. Ya, oke, 1. Silakan. 2. Nah iso tentang Bojonegoro ya Dek ya. Oke, monggo Mas. Langsung. Oh iya Mas. Siap. Oh, sudah 3 ini soalnya. Anda nanti menunggu hidayah berikutnya. Ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ibu Bupati kita. Saya ingin bercerita dulu. Namanya? Oh iya lupa. Nama saya Wawan. Dari Malu. Saya anak petani Ibu ini. Ya yang dialami orang tua saya itu masalah pertanian khususnya padi. Padi sekarang itu pupuk kenapa kok susah gitu. Kenapa dulunya itu kan enggak susah. Belum. Oke, 1 pertanyaan soal pupuk kok angel. Oke, kedua mas. Ibu akan menjawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarok dari Lengkong Bu. Lengkong yang kemarin bikin foto viral itu Bu. Saya mau bertanya kepada Mbah Nun. Andaikan jenengan itu Bupati Bojonegoro.
beberapa warga di desa saya itu mencoba mengetuk kelembutan hati jenengan untuk kelembutan hatinya jenengan itu bisa sadar bahwa kami di desa Lengkong itu terus terang saja mengeluh tentang kondisi jalan. Saya kesini itu kurang lebih Mengeluh apa? kondisi jalan. Jarak sini ke desa saya itu kurang lebih 51 kilo. Dari perjalanan itu yang paling jelek di desa saya kurang lebih 1,5 kilo. Andaikan Mbah Nun itu jadi Bupati Bojonegoro, gimana sikap Mbah Nun? Sedangkan kalau masyarakat tahu kan Bojonegoro itu alhamdulillah kalau nggak salah tahun kemarin aja lebihnya anggaran itu kurang lebih 2 triliun. Apa nggak bisa memprioritaskan jalan di desa saya? Oke. Ini saya Jelas soal jalan di desa dia Bu ya. Sudah Ya, jelas terima saya kasih. kira pertanyaannya. Nanti Ya. mohon maaf kalau menyinggung, tapi itu aspirasi dari saya. Ya, Maaf. ya. Oke. Saiki sebelum Ibu menjawab ini Rek. Iku kon memperlakukan aku sebagai sabun. Andaikan tidak ada istri, sabun nang ngono ya. Lho, wong ono bupati ini kok takon aku lho. Kan iku ya aneh-aneh ya. Ya, Saking enggak. kabutnya kali, Pak. Gak mek dalan Rek, gak mek. Opo ae kira-kira kalau keuangan kabupaten Pemda mencukupi semua akan kita akan bikin skala prioritas dan rakyat kita pahamkan terhadap skala prioritas itu sing anjene wis wayahe kudu dilakoni sing gurung mergo masalah-masalah halangan-halangan keuangan dan sebagainya ya durung Bu. Nah, Ibu ini yang tahu konkretnya. Nah aku ya mek jawab prinsipnya ngono tok Rek. Ono bupati nek takon aku kan. Ayo yang ketiga Mas. Nanggapi sebentar. Yang ketiga mana tadi? Yang baju putih tadi naik. Oh, kasih tuh. Oke, berarti yang kaos tadi berdiri. Oh, lah, ket mau kok ramatu. Mas yang baju merah enggak apa, yang baju merah enggak apa-apa silakan Mas kalau ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ana itu, Namanya dulu. perkenalkan nama saya Mukti Fernando dari Sugiwaras, Bojonegoro Sugiwaras. Yang ingin saya tanyakan sama Bu Ana, nama Mukti Fernando. Yang ingin saya tanyakan itu tentang perihal persepak bolaan Bojonegoro, Persibo. Ya itu saja, ya cukup. Terima kasih. Baik, makasih. Jadi begini, kebanyakan orang berpikir presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai tukang ceramah itu dianggap sinterklas. Ngerti sinterklas enggak? Semua pertanyaan harus diselesaikan dalam waktu yang tempo. Semua kebutuhan dianggap harus selesai dalam waktu yang singkat. Sekarang saya paparkan dulu. Kami menjabat tahun 2018 September. Ada namanya peraturan perundang-undangan, ini menyangkut masalah kebijakan umum ya. Ada peraturan perundang-undang yang mengatur. Kami selaku bupati itu diatur undang-undang. Apa? Undang-undang misal undang-undang tentang APBD. APBD diatur undang-undang APBN. Siklusnya itu pun ada. Siklus APBD itu ada. Nah, waktu saya menjabat September, Oktober, November itu musrembang. Anggaran tahun 2019 itu sudah diketok di bulan Mei sebelum saya menjabat. Tapi waktu itu masih di PJ, ada beberapa program yang saya dorong untuk dimasukkan. Salah satunya apa yang kami masukkan adalah waktu saya menjabat, saya langsung panggil waktu itu PU Bina Marga, coba paparkan pada kami apa kebutuhan dasar tentang jalan. Kebutuhan dasar itu menurut kami adalah satu infrastruktur jalan, air, kemudian selain pendidikan dan kesehatan yaitu. Kemudian di situ totalnya ada 678 km jalan itu rusak dan rusak parah tahun 2018. Dan ini juga ada pergerakan. Pergerakannya apa?
jalan yang biasanya diaspal itu cepat rusak, cepat goyang karena Bojonegoro memang konturnya itu cepat, tanahnya labil.